Lalu apa informasi terbaru dari Gedung Komnas HAM? Ada rekan kami Fadis Abi di sana. Ya, Fadis, apa informasi terbaru dari Komnas HAM yang bisa Anda kabarkan, dan juga nanti kita akan melihat ada informasi apa pula dari Barreskrim. Tapi terlebih dahulu kita akan menuju ke Komnas HAM. Fadis. Bisa Andro, dapat kami informasikan memang pada hari ini Komnas HAM merilis hasil temuan investigasi independen berkaitan mengenai dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat, dan tadi secara simbolis telah diberikan oleh Ketua Tim Sus Komjen Agung Budi Marioto hasil dari temuan tersebut, dan ada beberapa rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM berkaitan mengenai kasus ini. Setidaknya kami mencatat ada 5 temuan dari Komnas HAM berkaitan mengenai investigasi yang dilakukan oleh pihak Komnas HAM. Yang pertama adalah berkaitan mengenai pembunuhan ini Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat. Ditegaskan oleh pihak Komnas HAM bahwa peristiwa tersebut ini terjadi di rumah dinas Ferdy Sambo, tepatnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Dan hal tersebut ini menghapus semua asumsi yang beredar di masyarakat bahwa pembunuhan tersebut ini terjadi di Magelang, atau pembunuhan tersebut terjadi pada saat perjalanan Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat bersama dengan para rombongan dari Magelang ke Jakarta. Dan poin temuan yang kedua, Komnas HAM ini mengkategorikan kasus ini dalam kasus extrajudicial killing, di mana tadi sudah dijabarkan oleh salah satu komisioner Komnas HAM, ini Khairul Anam, yang menegaskan bahwa memang ada sejumlah temuan-temuan, bahkan tadi telah memaparkan video dan juga foto ini pasca meninggalnya Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat. Dan berkaitan mengenai kasus ini, tadi Khairul Anam menjelaskan bahwa memang ada temuan, yaitu bagaimana ini Irjen Pol Ferdy Sambo ini melakukan atau membuat skenario ini mempengaruhi sejumlah saksi dan juga sejumlah tersangka ini yang terlibat untuk menyamakan persepsi, baik itu latar belakang peristiwa dan juga cerita saat peristiwa tersebut ini berlangsung. Dan yang ketiga juga tadi Komnas HAM menegaskan bahwa tidak ada temuan ini kekerasan atau penganiayaan di tubuh Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat. Dan berdasarkan hasil temuan tersebut ini berdasarkan hasil otopsi pertama dan juga kedua, di mana dalam temuan tersebut ini tidak ditemukan unsur kekerasan terhadap tubuh Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat. Dan kita ketahui bersama memang pihak kepolisian telah melakukan 2 kali otopsi, dan di mana dari hasil 2 otopsi tersebut ini diketahui bahwa ada 5 peluru ini yang ditembakkan ke tubuh Joshua, di mana dari 5 peluru tersebut ini 4 peluru diantaranya ini tembus ke badan, sementara 1 ini bersarang di badan. Dan selain itu juga temuan yang keempat, ini pihak kepolisian ini menemukan adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat. Ini temuan tersebut ini ditemukan di Magelang pada saat 7 Juli 2022. Dan pihak dari Komnas HAM meminta agar pihak kepolisian ini menindaklanjuti temuan dugaan pelecehan seksual Nofriansyah Joshua Huta Barat terhadap Putri Chandrawati. Dan temuan kelima, berdasarkan catatan kami, ditemukan obstruction of justice atau proses menghalang-halangi proses penyidikan. Dan tadi dijelaskan juga oleh Ketua Tim Sus Agung Budi Marioto yang menjelaskan bahwa ada 6 saat ini perwira polisi yang saat ini masuk dalam sidang kode etik. Di antaranya adalah yang saat ini menjalani proses sidang etik adalah Kompol PC, dan ditargetkan sidang etik terhadap ke-6 ini orang tersebut ini akan selesai pada 3 hari ke depan. Untuk sementara itu saja yang dapat kami informasikan dari Komnas HAM. Kami kembalikan kepada Tisa dan juga Andro. Baik, terima kasih Fadis. Selanjutnya kita menuju ke Barreskrim Polri, ada Tiara Harap di sana. Tiara, silakan dengan laporan Anda. Iya, Tisa, berkaitan dengan kelanjutan pemeriksaan meninggalnya Brigadir Joshua Huta Barat. Seperti yang kita ketahui malam tadi memang salah satu tersangka yakni Putri Chandrawati sudah selesai melanjutkan pemeriksaan keduanya yang dimana dikonfrontir oleh 3 tersangka lainnya. Dan untuk hari ini memang di Barreskrim Polri sendiri tidak ada agenda lanjutan. Meski begitu untuk di TNCC Divpropam Mabes Polri hari ini
sedang berlangsung sidang kode etik yang seperti beberapa waktu yang lalu ini juga dilakukan terhadap mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo, di mana untuk yang kali ini merupakan mantan Kasubag Audit Bagak Etika Rawaprov Propam Polri, yakni Kompol Cak Putranto. Di mana Kompol Cak Putranto tersebut, Tisa, ini merupakan salah satu dari ke-6 perwira anggota kepolisian yang ditetapkan sebagai tersangka yang diduga melakukan pelanggaran obstruction of justice ataupun juga menghalangi penyidikan. Dan juga hingga saat ini masih belum ada keterangan secara resmi apa sebenarnya peran dan seperti apa runutan keterlibatan dari Kompol Cak Putranto beserta dengan 5 tersangka lainnya. Namun yang jelas informasi yang kami terima berkaitan dengan dugaan merusak dan juga menghilangkan barang bukti yang dimana dalam hal ini adalah CCTV yang kemudian ini menunjukkan detik-detik dari pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Nah, dari Direktur Tindak Pidana Cyber di Tipit Cyber Barreskrim Polri, Brigjen Asep Edi Suheri ini juga kita ketahui telah menyebutkan total ada 6 personil kepolisian yang kemudian ini diduga menghalangi penyidikan atau juga obstruction of justice. Mereka ini adalah Brigjen Hendra Kurniawan, kemudian juga Kombes Agus Nurpatria, Tisa. Sementara itu juga ada AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni, kemudian juga Kompol Cak Putranto, serta AKP Irfan Widianto. Sementara demikian, Tisa dan juga Andro, kami kembalikan ke Anda di studio. Tiara Harahap mengabarkan langsung dari Barreskrim Polri. Sebelumnya ada Fadis Abi dari kantor Komnas HAM. Terima kasih rekan-rekan.